Inflasi 2008. Krisis keuangan 2008-2009 dipicu oleh kredit macet di sektor properti Amerika Serikat. Krisis tersebut kemudian menumbangkan sejumlah perusahaan seperti Lehman Brothers. Akibat dari krisis tersebut, ekonomi Amerika Serikat terkontraksi 0,34% pada 2008 dan 3,7% pada 2009. Pertumbuhan ekonomi global juga menurun 2,8% pada 2008 dari 5,42% pada 2007. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri melambat menjadi 4,5% pada 2009 dari 6,1% pada 2008. Pertumbuhan Indonesia pada 2009 menjadi yang tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Indonesia bisa terhindari dari perlambatan ekonomi yang dalam karena struktur ekonomi banyak didorong permintaan domestik. Inflasi juga tercatat rendah 2,78%, terendah dalam satu dekade terakhir. Di Indonesia, imbas krisis mulai terasa terutama menjelang akhir 2008. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6% sampai dengan triwulan 3 2008, perekonomian Indonesia mulai mendapatkan tekanan berat pada triwulan 4 2008. Hal itu tercerminkan pada perlambatan ekonomi secara signifikan terutama karena anjloknya kinerja ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan. Di pasar keuangan, selisih resiko dari surat-surat berharga Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa saham, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Namun, Indonesia tidak kebal sepenuhnya dari goncangan global. Krisis di Amerika Serikat menjalar di tingkat global melalui sektor keuangan. Pasar keuangan Indonesia, baik saham, mata uang, hingga obligasi jatuh akibat aksi jual. Sektor keuangan Indonesia tertimbas besar karena derasnya arus modal keluar. Menurut laporan perekonomian Bank Indonesia 2008, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiatif yang besar. Melemah dari 9.160 pada Juli 2008, pelemahan mencapai level terburuk pada bulan Desember 2008 sebesar 11.238 atau mengalami depresiasi sebesar 22,7%. Sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, cadangan devisa terkuras cukup dalam dari US dollar 60,56 miliar pada Juli 2008 menjadi US dollar 51,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2008, yield surat utang pemerintah tenor 10 tahun melambung ke level tertingginya pada Oktober 2008 ke 18,52%. Sementara itu, indeks harga saham gabungan anjlok 60,73% dari posisi tertingginya pada Januari 2.832.6 menjadi 1.111.39 pada Oktober. Krisis ekonomi 2008-2009 melahirkan sejumlah aturan dan kebijakan baru, terutama dalam pengawasan perbankan. Di antaranya adalah kenaikan pinjaman simpanan masyarakat di perbankan yang dijamin oleh LPS dari 100 juta menjadi 2 miliar. Otoritas Jasa Keuangan OJK juga terlahir setelah terjadinya krisis keuangan 2008-2009.